sehat walafiat. Alhamdulillah ya, tetap semangat, dan semoga tetap pokoknya sama anak-anak kita tetap memberikan motivasi yang baik ya. Iya Bu. Kuliah kedatangan saya di sini itu tuh ingin melihat sejauh mana kan ya, motivasi Ibu Lia sejauh mana ketika kuliah bersama Mas Sejawat apabila melakukan coaching seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan, santai saja ya, kita seperti anggap saja kita teman lah seperti itu ya. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu bagaimana Ibu ingin saya membantu memberikan kompetensi yang mana yang ingin Ibu katakan, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu. Saya rasa masih kurang di kompetensi tersebut, yaitu kompetensi sebagai pendengar aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi semuanya ya, Iya. kompetensi semua itu ingin dikembangkan bersama-sama. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin ketiga-tiganya Ibu amati, biar saya tahu dulu mana yang harus lebih saya tingkatkan lagi ke depannya. Sebenarnya Bu ya, bagaimana peran Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan untuk yang jelas dalam pembelajaran nanti coaching seperti itu ya. Apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya ketika melaksanakan itu saya bisa menjadi pendengar aktif, saya juga bisa berada dalam kehadiran yang penuh. Kadang saya manusia biasa Bu, kadang saya tuh pikirannya kemana-mana gitu loh Bu. Terus saya juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu dia, memang kita sebagai pemain juga harus memberikan penambahan atau bantuan seperti itu. Bagaimana cara kita lebih lagi untuk harapannya, apa harapan Ibu terhadap apa yang dikembangkan itu? Saya berharap apa yang saya laksanakan nanti bisa menemukan solusi dari apa yang sedang dialami oleh teman saya yang sedang menghadapi masalah tersebut. Iya. Saya berharap semoga beliau bisa menjadi rekan sejawat yang baik untuk teman sejawat ya, dan semoga ini juga berjalan lancar. Satu lagi beliau, kapan akan dilaksanakannya ini observasi yang ingin dilakukan ini? Saya ingin melaksanakannya besok Bu. Besok? Iya. Beliau besok izinkan saya kesini lagi untuk ikut serta ya. Iya Bu, siap supervisi. Iya, tidak apa-apa kan? Saya senang sekali. Ya, tidak bermasalah kan ya? Iya. Saya sangat senang buat sedang bersama kegiatan saya bersama dengan coach saya Bu. Ya, betul. Jadi kita bisa saling sharing lah dengan dia. Terima kasih dan semoga besok berjalan lancar. Amin. Terima kasih Bu Asita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Bu Lia. Apa kabar hari ini Pak Andi? Ya, alhamdulillah baik, sehat, semangat Bu Lia. Ya. Sip Pak Andi. Iya. Bu Lia sehat? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Iya. Semangat hari ini janjian sama Pak Andi Iya. ya. Iya. Kemarin Pak Andi mau membicarakan mengenai masalah yang dihadapi muridnya, yaitu apa kemarin Pak Andi? Iya. Jadi saya kemarin memang janjian kepada Bu Lia, ingin sharing kepada Bu Lia, yaitu kemarin itu terkait dengan kondisi pembelajaran di kelas saya Bu Lia. Saya kebetulan mengajar di kelas 5. Kebetulan itu setiap pembelajaran anak-anak itu kurang antusias Bu. Ya, jadi kurang semangat, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran gitu. Jadi kalau pembelajaran itu berlangsung, anak-anak itu cenderung bosan, terus mengerjakan tugas itu asal-asalan. Jadi cepat-cepatan gitu loh. Iya. Jadi dengan kondisi tersebut, jadi tujuan dari pembahasan kita hari ini adalah bagaimana Pak Andi? Jadi ini supaya anak-anak itu tidak bosan, Iya.
terus lebih semangat, lebih ceria dalam mengikuti pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran yang saya inginkan itu supaya anak-anak itu bagaimana seperti mungkin mengikuti olahraga gitu loh, bukan anak-anak pasti senang gitu loh. Jadi tidak hanya di luar kelas, tetapi di dalam kelas itu bagaimana anak-anak itu lebih antusias, lebih senang seperti itu. Iya, jadi tujuan dari pertemuan ini adalah Pak Andi ingin mencari Iya. solusi terhadap muridnya yang kurang antusias ketika Iya, belajar ya Pak. iya. Selama menjadi wali kelas 5, Iya. apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk memberi semangat murid-murid Bapak? Jadi gini, kalau pembelajaran yang selama ini saya lakukan itu memang saya itu bagaimana menjelaskan kepada siswa itu dengan metode ceramah. Jadi di depan kelas saya juga berkeliling bagaimana metode ceramah itu dalam kegiatan pembelajaran itu memang sampai hari ini yang masih saya lakukan, yaitu dengan ceramah, menjelaskan materi yang ada, terus setelah anak-anak mengerti itu memberikan tugas. Tapi dalam kenyataannya itu semakin hari kok anak-anak itu hanya mendengarkan saja, tetapi mereka itu pandangannya kosong. Jadi mendengarkan tapi kemana-mana gitu. Jadi bosan, terus setelah itu mengerjakan tugas, jika diberi tugas itu asal-asalan, seperti itu. Jika demikian, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, apa yang Pak Andi lakukan kepada murid-murid setiap selesai pembelajaran? Jadi kalau setiap selesai pembelajaran, setelah mengerjakan tugas, itu anak-anak ya kita beri rangkuman, tapi ya metodenya tetap ceramah. Itu saya menjelaskan ulasan dari pembelajaran tadi. Tapi ya hanya pakai setiap hari itu sumbernya dari buku teks itu, buku dari pegangan guru itu untuk penjelasan terkait dengan materi-materi yang ada. Apa alasan Pak Andi menyukai metode ceramah ketika di kelas 5? Ya, jadi gini Bu, metode ini saya lakukan memang bagaimana supaya anak-anak itu dalam menerima pembelajaran itu ada keadilan. Maksudnya dalam keadilan dalam hal ini itu kalau pernah dulu itu saya coba dalam sistem kelompok, tetapi yang aktif itu hanya yang pandai-pandai saja, tapi yang kurang bisa itu tetap bagaimana ya, kurang. Jadi hanya kalau orang Jawa bilang ngejit nih, jadi bagaimana tumpuan tugas itu selalu dibebankan kepada yang pandai-pandai seperti itu. Setelah mengetahui karakter murid Bapak seperti itu, apa yang ingin Pak Andi lakukan? Jadi gini Bu, saya sempat kemarin itu yang mempunyai rencana. Jadi saya mungkin anak-anak itu kalau terus terang metode ceramah tadi kan bosan, terlalu monoton. Bagaimana itu dilakukan setiap hari dan berulang-ulang. Nah, saya punya rencana mungkin diadakan yang namanya pembelajaran yang bervariasi. Jadi mungkin anak itu ada sentuhan dari metode ceramah, tapi di sela-sela itu kita kasih SBG. Terus ada game-game menarik, tetapi dalam game itu berupa kuis, tapi terkait dengan materi pembelajaran. Terus juga diputarkan melalui video-video kreatif dari YouTube ataupun PowerPoint, tapi ditayangkan di dalam proyektor. Mungkin kalau menurut angan-angan saya itu anak-anak kelihatannya lebih antusias. Bagus sekali ide yang diberikan oleh Pak Andi. Pak Andi merasa anak-anak bosan dengan metode ceramah dan ingin memperbaiki pembelajaran dengan memberikan hal-hal yang menarik tadi ya Pak Andi. Pak Andi ingin merencanakan desain pembelajaran yang sekiranya bisa mungkin ketika dicoba responnya diharapkan oleh Pak Andi mereka lebih senang lagi belajar.
Iya. Terus untuk kegiatan yang ingin Pak Andi rencanakan tadi ya, itu Iya. mau dilaksanakan rencananya mulai kapan Pak Andi? Kalau sesuai dengan rencana itu lusa ini saya lakukan terkait dengan pembelajaran ini, bagaimana nanti melihat dari reaksi anak-anak, bagaimana apakah memang dengan saya menerapkan seperti itu anak-anak antusias atau tidak, nanti akan rencana ini akan saya lakukan. Iya. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini Pak Andi, Iya. tadi kita pengen tahu ya Pak Andi solusi dari apa yang Pak Andi hadapi. Iya. Dan Pak Andi sudah memiliki rencana bagus, yaitu Iya. ingin membuat pembelajaran yang lebih variatif. Iya. Dengan inovasi yang tadi Pak Andi sebutkan. Dan Iya. akan dimulai besok ya Pak Andi. Iya, besok lusa. Iya, bagus sekali Pak Andi, inovasi yang Bapak lakukan. Bapak terus berusaha untuk menjadi guru yang tetap memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita. Iya. Karena mereka adalah pemimpin di masa yang akan datang Pak Iya. Andi. Hari ini kita sudah ketemu solusinya. Iya. Semoga Pak Andi menjalankannya dengan penuh kelancaran. Iya. Dan anak-anak memberikan respon yang baik ya Pak Andi. Iya. Terima kasih Bu Lia atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya untuk Bagaimana sharing. rasanya Pak Andi setelah Alhamdulillah berbicara? lega Ibu. Jadi sebelumnya ini permasalahan ini saya pendam sendiri, tapi setidaknya dengan saya sharing kepada Bu Lia bagaimana saya meminta saran, masukan dan pendapat kepada Bu Lia, bagaimana kita seorang guru dituntut untuk menjadi among untuk menuntun anak-anak kita menjadi generasi penerus yang handal, dan tentunya kita peran guru di dalam kelas itu bukan lagi ditakuti tapi dirindukan oleh anak-anak. Oke. Terima kasih atas masukan, motivasi, arahannya dari Iya. Ibu Lia. Sama-sama Pak Andi. Iya. Selamat menjalankan Iya, rencana terima kasih. lusa ya. Iya, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum. Iya, salam. Selamat siang Bu Lia. Selamat siang Bu Astika. Bertemu lagi. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Astika bagaimana? Alhamdulillah tetap semangat. Semangat. Iya, harus tetap semangat ya. Iya. Nah, di sini saya tadi saya melihat ya Bu Lia dan juga Pak Andi tadi melakukan yaitu coaching ya. Nah, ini sudah saya lihat sudah saya observasi. Nah, di sini saya ingin menanyakan hal-hal yang perlu saya tanyakan dan nggak usah tegang, kita santai saja ya. Iya, Bos. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Pak Andi lakukan? Saya merasa senang bisa melakukan kegiatan coaching dengan lancar. Saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik ketika coach menjelaskan masalahnya. Saya berusaha untuk memberikan perhatian penuh. Saya tidak bermain HP, saya fokus kepada Pak Andi, dan saya juga berusaha menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat kita. Ya, tadi saya mengamati ya, Ibu sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan alur kita. Nah, di awal percakapan dan coaching juga sudah memberikan gambaran-gambaran. Oh, intinya bagaimana seorang yang Ibu tanyakan tadi itu bisa leluasa dan Ibu bicara kan ya, curhat lah. Nah, terus selanjutnya saya juga melihat ada beberapa, yaitu ketika memberikan pertanyaan yang berbobot tadi ya, kan ya memang permasalahannya tidak cuma Ibu sampai sana sebagian besar itu, saya juga kadang seperti itu. Maksudnya memberikan pertanyaan berbobot itu kita agak lebih kurang gimana ya, harus bagaimana cara kita memberikan pertanyaan berbobot agar lebih makin lama makin terampil, makin memberikan hal yang positif, dan agar pertanyaan tidak cukup itu saja, tapi bisa memberikan motivasi dan juga solusi yang baik. Nah, tadi saya juga sudah melihat Bu Lia memberikan motivasi kepada Pak Andi, itu bagus sekali, karena kita sesama rekan sejawat itu kan harus memberikan motivasi, harus saling bersama-sama. Namanya kita mengajar anak, membimbing anak itu, kita
tidak bisa kan ya Bulia ya sendiri gitu, pasti ada temannya, kita Iya, harus berkolaborasi. dia berkolaborasi. Nah selanjutnya apa rencana tindak lanjut untuk selanjutnya Bulia? Untuk tindak lanjut saya ya ketika mau melakukan kegiatan coaching, saya akan mempersiapkan diri. Iya. Saya harus banyak juga berliterasi karena permasalahan murid itu banyak sekali ya Bu. Iya. Apalagi sekarang kan ya nggak seperti yang dulu, anak sekarang juga lebih internet juga tambah gitu ya. Gitu. Terus oke, ya sudah bagus sekali. Semoga Bulia juga bisa memberi motivasinya selalu menjadi teman sejawat untuk temannya yang memberikan motivasi baik. Semoga Bulia bisa selalu menjadi guru yang selalu disegani anak seperti itu ya. Saya intinya senang lah melihat dari tadi aman kan, maksudnya dalam perjalanan ketika bersama teman sejawat, bersama anak-anak itu sudah aman, terlaksana dengan baik gitu ya. Iya Bu Sita, alhamdulillah. Iya, pokoknya semangat terus. Terima kasih Bulia ya waktunya, mohon maaf belum ganggu ya. Sama-sama Bu Sita, terima kasih sudah bersamai saya, sudah memberikan masukan. Sama-sama, kita Oke. sama-sama belajar tentunya ya. Oke, assalamualaikum. Saya mau Waalaikumsalam.